Ya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ingin sedikit perkenalan ya. Nama Bapak Yusuf Ibrahim Anahru. Ya, asli dari Bogor ya, Bogor. Mengajar kimia untuk ya sepertinya sih sementara yang menggantikan ya, memang baru di sini. Bapak mengajar kimia di kelas 10 saja. Mungkin itu sedikit perkenalan Bapak ya untuk kali ini ya, yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang materi dan perubahannya. Nah, jadi untuk materi ini yang mungkin kalian kenal biasanya uang atau apalah ya, atau misalkan yang kalau orang pilih-pilih materi biasanya ya, dan segala macamnya ya intinya. Nah, tapi ini untuk materi ini materinya yang mungkin lebih luas ya, bisa dikatakan seperti itu. Dan materi dan perubahannya ya. Nah, jadi kita pahaminya tidak hanya itu sajalah intinya. Nah, di sini kompetensi yang dicapai atau yang diharapkan kalian mampu memahami tentang konsep materi dan perubahannya ya. Jadi sekuennya atau indikatornya kalian mampu mengelompokkan sifat materi ya, mengelompokkan perubahan materi, terus mengklasifikasikan materi juga ya, seperti itu ya, mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, serta mampu mengklasifikasikannya. Jadi itu yang diharapkan setelah mempelajari ini, kalian mampu memahami ketiga hal tersebut ya. Itu. Nah, sebelum ke tentang yang pertama ya, sebelum ke yang pertama atau tentang mengelompokkan sifat materi ya, Bapak ingin menyampaikan sedikit ya tentang apa ya, itu ilmu kimia ya, karena memang ya ini kan judulnya pelajaran kimia, kalian juga baru ya, baru kelas 10 di sini. Nah, jadi perlu diketahui dulu apa itu ilmu kimia ya. Jangan sampai jurusan farmasi ataupun perawat atau analis pun ya sama ya, jadi sekolah di sekolah kimia farmasi atau sekolah farmasi ya. Farmasi itu kan cabang dari kimia ya, tetapi tidak tahu apa itu ilmu kimia ya. Nah, kalian harus tahu lah, minimalnya tahu lah apa itu ilmu kimia ya, atau kimia itu apa ya. Nah, jadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, struktur, susunan, sifat ya, terus perubahan ya, perubahan materi, dan yang ketiga yaitu energi yang menyebabkan terjadinya perubahan materi ya, atau kalau disingkatkan, dideskripsikan menjadi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, struktur, susunan, sifat, perubahan materi, serta energi yang menyertainya. Atau lebih disingkat lagi, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, perubahan materi, serta energi yang menyertainya ya. Lebih jelasnya ya seperti itu ya. Nah, langsung saja ke materi ya. Apa itu materi ya?
uangkah atau apa ya. Nah ini contoh, di sini ada banyak ya gambar seperti ini TNT ya. TNT tahu, peledak ya, biasanya dalam film kartun ini sering ya, peledak. Nah materi itu, nah di sini banyak ya. Nah tetapi pengertiannya jadi atau maknanya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang ya, massa ya, lebih kita ya mempunyai massa. Nah contohnya di sini ada api, terus ini segala sesuatu yang ada di bumi, terus ini bunga ya, terus apa ini ya, ini lampu taman, ini apa ya, ya ini ya mohon maaf ya, ini gambar anak kecil ya, atau manusia itu materi, iyalah ya, karena memiliki massa ya dan dapat menempati ruang. Ini TNT. Terus ini adalah kopi ya, segelas kopi. Terus ini kalkulator ya, kalkulator. Nah bagaimana dengan ini ya, dengan balon, apakah itu ya, di sana kan ada udaranya ya, atau angin ya, udara dalam balon itu materi bukan ya, dalam balon itu ya, udara dalam balon ya. Memiliki massakah udara ya, menempati ruangkah ya, ya kita jawab nanti ya. Jawab ini bagaimana dengan udara dalam balon ya. Ini merupakan materi ya. Kalau merupakan materi, dia berarti si udara ini harus memiliki massa dan menempati ruang. Karena yang disebut materi itu segala sesuatu ya, segala itu berarti semua ya, semua yang memiliki massa dan menempati ruang itu adalah materi. Nah di sini ya pengelompokan sifat materi ya. Nah jadi di sini kalau yang padat itu bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar ya. Kalau tidak ada pengaruh dari luar, di sini contohnya batu bata ya. Kalau tidak ada pengaruh dari luar ya tetap ya. Bangunan ya biasanya untuk dibangunkan. Nah untuk cair ya, untuk zat cair ini dari molekulnya. Kalau tadi yang padat itu rapat ya, kalau yang cair ininya tidak terlalu rapat ya, atau tidak tersusun secara rapi. Bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cair adalah tetap ya, tetap volumenya ya, volumenya tetap tetapi bentuknya berubah ya, atau sesuai dengan tempatnya ya, seperti itu. Nah untuk yang selanjutnya ada gas, baik bentuk dan volumenya tidak tetap, akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya ya, seperti itu. Untuk yang gas ini contohnya balon ya. Jadi balon itu adalah materi karena dia memiliki massa dan menempati ruang ya. Contoh kalau misalkan dalam balon dia akan menempati ruang ya, balon kelas atau segala macam itu adalah menempati ruang. Nah selanjutnya mengelompokkan perubahan materi ya. Nah di sini perubahan itu ada dua ya, perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Contohnya es
mencair menjadi air, terus menguap menjadi air ya. Air menjadi uap air ya, menguapnya. Ya, lilin meleleh. Nah, terus di sini pelarutan garam ya. Perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi saja. Nah, yang kedua di sini ada jadi lilin meleleh ya, atau pelarutan garam ya. Dan di sini jadi yang berubah hanya bentuk dan wujudnya saja. Jadi tidak ada materi baru yang terbentuk. Nah, yang kedua di sini berbeda dengan perubahan kimia adalah reaksi, yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru ya. Kalau fisika tidak menghasilkan materi baru, ini menghasilkan materi baru ya. Contohnya di sini ada kayu atau kertas dibakar menjadi abu ya. Materinya baru, yang awalnya kayu menjadi abu, atau yang awalnya kertas menjadi abu ya. Berbeda dengan perubahan fisika ya. Terus yang kedua di sini ada besi berkarat, nasi menjadi basi. Nah, di sini kalau perubahan fisika ini biasanya bisa kembali lagi ya. Contohnya yang pertama di sini air ya menjadi uap air ya. Tuh. Nah, tetapi kalau perubahan kimia tidak bisa berubah lagi ya, biasanya seperti itu ya. Berbeda dengan perubahan fisika, es menjadi air dia bisa kembali lagi menjadi es ya, seperti itu. Nah, di sini yang selanjutnya klasifikasi materi ya. Ada unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Ada banyak di sini contohnya ya. Tabel unsur dan beberapa lambangnya di sini ada karbon, ada aktinium, aluminium dan argon, dan banyaklah inilah ya, banyak ya. Ini beberapa unsur kimia ya. Jadi zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Artinya bisa, seharusnya bisa ya. Karena secara teori di sini bisa. Nah, yang kedua, nah kalau di sini unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Yang kedua di sini ada senyawa ya. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misal 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen ya, dapat bergabung membentuk molekul air atau H2O ya. H2A dan oksigen ya. H-nya 2, O-nya 1 ya, 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen menjadi H2O. Nah, sementara di sini ada banyak ya contohnya. Di sini ada asam asetat atau cuka ya, biasanya untuk makan bakso atau yang lainnya. Ini C2, H-nya ada 4, O-nya 2 ya, atau CH3COOH atau amoniak NH3, biasanya ini untuk pupuk ya. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua ya, atau asam askorbat ya, ini mungkin kalian nanti akan lebih mengenal ya, nanti yang untuk asam askorbat, kalsium karbonat, dan ini banyak pokoknya ya, ada NaCl dan yang lainnya ya nanti. Nah, yang ketiga ada yang namanya campuran, adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia ya. Tuh. Jadi kata kuncinya campuran
dengan perbandingan tanpa melalui reaksi kimia, misal air sungai, minuman, makanan, larutan garam dan lain-lainnya, larutan gula, itu namanya campuran ya. Nah tetapi ini perlu dipahami perbedaannya ya, perlu dipahami perbedaannya. Kalau senyawa dan campuran ini ya perbedaannya. Kalau campuran terbentuk tanpa melalui reaksi kimia, kalau senyawa terbentuknya melalui reaksi kimia ya. Nah yang kedua ini yang sebenarnya paling mudah membedakannya, yang kedua ya, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap ya. Kalau perbandingan massa unsur senyawa itu tetap ya. Nah terus ya contohnya NH3 ya. Kalau amoniak pasti NH3 ya, tidak NH7, NH8 ya. Jadi kalau senyawa amoniak tetap ya. Tuh misalkan. Terus tersusun dari beberapa unsur atau beberapa senyawa. Nah ini kalau senyawa itu hanya tersusun dari beberapa unsur saja. Karena kalau dari beberapa senyawa itu artinya disebutnya campuran, contohnya NaCl dan H2O ya, jadi larutan garam ya, seperti itu. Kalau tersusun dari beberapa senyawa, sifat komponen penyusunnya sesuai dengan sifat masing-masing ya. Nah sifat komponen penyusun senyawa berbeda dengan aslinya ya, sifat penyusunnya ini berbeda ya. Ya contohnya misalkan Na dan Cl ya, ini berbeda ya dengan sifat aslinya. Sifatnya kalau misalkan Na itu mudah meledak ya, dan Cl itu gas yang beracun. Tapi kalau NaCl itu biasa kita konsumsi, tapi bayangkan kalau terpisah ya, kalau sifatnya masih asli seperti itu. Ini ya bisa menakutkan ya, garam yang sering kita konsumsi, tapi karena memang sudah menjadi senyawa jadi sudah berbeda dengan aslinya ya. Terus campuran itu melalui proses fisika komponen penyusunnya dapat dipisahkan, tapi kalau senyawa harus melalui proses kimia komponen penyusunnya dapat dipisahkan ya. Kalau contohnya larutan garam ya, kalau kita mau rubah kita mau pisahkan itu mudah ya. Nah seperti itu. Ini yang terakhir ada klasifikasi materi ya. Ada unsur, ada logam, non-logam dan metaloid senyawa, dan campuran homogen atau yang sejenis atau heterogen. Heterogen itu tidak sejenis, ada koloid dan suspensi ya, yang nanti mungkin ya akan dipelajarinya di kesempatan yang lain ya. Sekian dulu, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.